Kita kembali lagi di Nueno Channel. Kali ini saya mempunyai unit C240W203 tahun 2005 yang dimana ini adalah facelift. Akan tetapi tipe yang uniknya dari mobil ini adalah tipe sport, yang dimana yang saya dengar dulu sejarahnya mobil ini tuh penghabisan dari mesin seri M112. Jadi si pihak Mercy CKD sini nih di Wana Herang situ, katanya dia masih punya mesin lama dan bodi, saya nggak tahu versi bodinya yang masih ada stok atau enggak mesinnya yang masih ada stok. Cuman kalau nggak salah ya bodinya mesinnya dia masih punya stok versi lama. Nah dia punya versi sport, akhirnya dimasukkan ke mesinnya, dimasukkan ke body sport ini, yang dimana harusnya untuk seri C240 ini di facelift itu udah nggak ada, diganti jadi C230 yang menjadi mesinnya M272, yang dimana mesinnya itu orang bilang namanya ecu panggang karena ecunya ada di atas mesin. Nah banyak sih orang-orang malah nyarinya yang mesin tipe ini nih M112. Mereka pengen facelift tapi pengen mesin yang lama, yaitu carinya seri ini nih, tipe sport ini nih. Setahu saya sih hanya ada tipe sport ini. Dan dulu ikoniknya kalau nggak salah dia punya body cat yang warnanya merah ngejreng. Saya nggak tahu tuh, itu barangnya rare banget, tapi yang hitam sih banyak. Nah kelebihan dan kekurangannya mesin yang M272 itu ya salah satunya katanya sih itu ecunya cepat bermasalah karena ya sering panas gitu. Mungkin pada saat engineering yang sana buat di Jerman sana ya suhunya nggak sepanas di sini. Nah karena iklim di sini panas ya itu cepat kena. Terus apa ya, untuk partnya agak jarang ya katanya ya. Terus kalau M112 ini untuk partnya itu banyak melimpah karena banyak Mercy itu yang menggunakan mesinnya M112 ini dengan cc 2500 ini. Kalau dari tenaga torsi memang lebih tinggi yang M272 ya, yang C230. Cuma secara bandel-bandelan ini jauh lebih bandel dibandingkan seri sebelumnya itu. Gitu. Untuk mobil ini sih nggak ada isu apa-apa ya. Ya paling rusak makin umur aja lah ya. Kayak W211 yang non facelift itu isunya SBC. Kalau ini tuh nggak ada SBC, pengereman konvensional aja. Oke, nah kita lihat ya bentuk dari mesin M112 ini. Kalau saya sih lebih suka mesin seperti ini ya, bentuknya lebih gahar itu. Oke, ini M112 facelift. Nah perbedaan lagi adalah facelift pendingin dari power steering itu dia modelnya spiral gini nih. Kalau yang non facelift dia tuh kayak tabung kayak kotak gitu, dia kisi-kisi gitu. Oke, untuk facelift dia headlampnya sudah kristal multireflektor. Kalau yang tahun-tahun awal itu masih mika buram, nggak kristal seperti ini. Kristal tapi mikanya itu masih buram. Tuh. Dia sudah ada auto leveling, bukan auto sih tapi manual dari dalam, dan dia uniknya menggunakan mekanisme vakum bukan elektris tuh. Jadi kalau vakum bermasalah ya ini nggak jalan gitu. Jadi mobil ini menggunakan vakumnya vital banget. Sebenarnya sih nggak begitu ini banget karena elektronikal kayak door lock itu masih pakai elektrik. Jadi mobil ini menggunakan vakum itu ya headlamp sama headrest belakang tuh dia pakai vakum itu. Oke, model ABS di sini. Nah unik Mercy filter kabin ada di sebelah sini di atas aki di bawah sini nih. Nah terus kalau kita mau jumper di sini nih, ini ada Tamiya Plus. Nah groundnya di mana? Groundnya ya tempel aja di sini nih, ini karena ini langsung ke aki nih, minus aki gitu. Ini namanya rear sum. Oh kalau bahasa ininya ya box spring di bawah sini nih, booster rem di sini juga. Oke. Oh ya, M112 ini businya ada 12 ya, jadi satu silinder isinya 2 busi, sama kayak Pulsar ya, modelnya begitu gitu. Kita lihat dari samping. Nah perbedaan tipe sport dengan elegan itu nggak ada list chrome nih di samping sekeliling bodi, ini nggak ada.
jadi memang dia basically banget. Tapi kayak aksesoris kayak utama kayak lampu gitu, fog lamp itu tetap ada. Jadi elegan itu beda, aksesoris tapi tidak mengurangi dari visibilitas, kenyamanan itu tidak. Itu oke. Nah, untuk facelift dan non facelift semua sama ya, ada spion, ada sandy, spion, dan ini nggak bisa dilipat, dia hanya fleksibel gini aja tapi nggak bisa dilipat. Ada tipe Avantgarde itu yang bisa retract gitu, dan itu hanya tipe Avantgarde aja. Kalau tipe elegan itu pun nggak ada, nah, begini aja gitu. Nah, ini velg facelift seperti ini ya, ini menggunakan ban 205 berapa ya, 20555 kalau nggak salah. Ini mana ukurannya, oh ya 20555 R16 ini bannya. Nah, ini emblem sportnya ya. Oke, nah ininya lagi nih, kalau tipe sport ini tidak sewarna body nih, kalau elegan sewarna body dan dia ada list chrome di atasnya. Nah, kalau ini benar-benar warna dasar plastik. Saya heran kenapa Mercy gini aja, kalau dikurangin. Dan satu lagi, kalau di Mercy elegan ini dia tuh ada list black chrome di sini. Kalau di sini ya warna dasar plastik gini aja nih. Sama di sini juga nih warnanya black chrome, tapi kalau di sini ya warna dasar plastik aja. Oke, kita masuk ke interior. Nah, perbedaannya lagi, tipe sport itu adalah joknya dan panel dual trim dari sininya itu fabric gitu. Dan di sini tidak ada wood panel, karena di elegan di sini ada wood panel. Tipe klasik pun juga nggak ada, dan di sini pun nggak ada wood panel. Yang ada wood panel adalah tipe elegan aja. Tetap di sini ada seat plate tulisannya Mercedes Benz. Walaupun tipe sport, tapi dia sudah ada electric seatnya kanan kiri ya. Ini, tapi pengaturannya hanya untuk head adjuster bagian belakang, recline sandarannya doang, dan ini untuk kena putar adjustment di bagian depan, karena jok ini bisa dua gini loh, jadi depan naik belakang naik gitu. Nah, untuk slidingnya dia manual ya, slidingnya di sini nih kita tarik ke atas, thread manual. Ini matic 2 pedal dan itu foot brake nya. Untuk rilisnya di sini seperti Mercy pada zamannya ya. Oke, di sini power window sudah all auto ya. Ini ada window lock, terus sama pembukaan bagasi, kita mencet lama dia bagasi buka. Dan ini chrome asli nih, bukan plastik yang di krom-kromin. Nah, untuk airbag di sisi penumpang, di sisi supir dan di sisi sebelah supir juga udah ada di bagian pintunya. Total airbag di mobil ini adalah 6 airbag, 2 depan, 2 kanan kiri, 1 di karton airbag sebelah kiri, 1 di karton airbag di karton sebelah kanan. Nah, ini sih kayaknya udah gantian ya, setahu saya. Walaupun tipe elegan pun dia polos, nggak ada motif kayu seperti ini. Setirnya ya kulit, terus panel empuk lah, pastinya kulit lah ya. Tapi ini saya yakin udah gantian nih, bukan original lah, tapi ya jadi tambah kerenan lah, jadi nggak plus banget tipe sport. Dan untuk kuncinya semua W203 sudah menggunakan kunci pistol seperti ini. Dia bisa lock unlock, dan kita bisa setting buka pintu hanya di supir aja, yang lainnya masih kunci. Itu sih masih berguna banget ya kalau kita di pom bensin, kita mengisi supaya nggak ada orang yang buka secara sengaja, ada orang maling di bagian penumpang lainnya. Jadi kita hanya supir aja yang buka. Terus buka bagasi bisa dari sini, tekan lama ntar dia kebuka gitu. Nah, walaupun dia udah pakai kunci pistolnya, tetap ada kunci batang biasanya ya. Nih kita tarik sini, ntar dia keluar kunci batangnya. Dan karena kunci pistol dia model slotnya begini ya, kita masukin dia akan steering locknya akan rilis gitu. Oke, ini di bagian sebelah sini dia ada kontrol lampu, ada di sekitar sini ya. Ada mode auto, lampu kecil,
lampu low beam, fog lamp, front dan rear, dan ini lampu parkir. Jadi dimana kalau kita setirnya lagi belok ke kanan atau ke kiri, dia akan lampunya ikut-ikut. Nah ini electric mirror, jadi kalau mau kita ke kanan ke kiri, ini kanan, ini kiri, ini kontrolnya sini. Nah ini belum ada retrik ya. Nah ini yang saya bilang dari headlamp adjusternya. Nah ini menggunakan vakum nih, karena saya bongkar waktu itu ternyata dia ada selang tuh, bukannya kabel gitu. Nah untuk yang facelift bagusnya seperti ini ya, dia speedometernya layoutnya udah beda, nggak seperti yang sebelumnya yang kayaknya jadul banget. Nah kalau ini sudah lebih elegan dan lebih sporty dengan ada ring-ring di dialnya, serta MID ada di tengah sini ya gitu. Nah ini ada tombol-tombol untuk audio steering suite. Nah untuk yang W203 di Indonesia nih, setahu saya belum ada teleponnya ya, nggak tahu. Saya tipe elegan pun juga nggak ada. Waktu itu saya pernah dapat elegan tuh nggak ada nih, nggak fungsi. Nggak tahu kalau tipe Avantgarde, sana Avantgarde tuh jarang banget karena nggak dijual sama resmi sama si Mercedes-Benz Indonesia ya. Dia nggak tahu tuh, katanya lewat importer umum. Nah untuk cruise control di sini ya. Untuk set bagian atas, untuk nambah kecepatan juga atas, untuk deselerasi kita mencet bawah, untuk resum kita mencet tarik ini, nah, untuk cancel kita mencet dorong, untuk nyalakan limitnya kita tekan. Nah kalau atur limitnya kita ada di MID ya, semua ada di MID. Nah ini yang beda lagi dari facelift itu dia head unitnya seperti ini nih, dan kontrol AC nya pun beda, shifternya yang handle ini juga beda nih. Dan di sini kalau non facelift dia ada pengaturan ini nih, pembagi suhu, nggak tahu itu fungsinya apa. Pokoknya dia dial ada 3 begini, pokoknya dia lebih manis nih di tombol HZT di ini sama apa chrome gitu. Oke kita coba lihat di MID nya. Nah dia terintegrasi dengan head unit ya. MID nya ini ada kilometer, dan di bawah ada offset temperatur, juga ada jam, dan ada mode berkendara, comfort, dan standar, serta ada gear position dari transmisi otomatiknya. Ini untuk kontrol audio, kalau audio nyala kita bisa kontrol dari sini, next, back, dan volume up, volume down. Volume up, volume down tidak perlu di menu apapun juga dia bisa. Ini untuk cek kelistrikan dari mobil ya, normal function di mobil ini. Terus ini settingan jam, tanggal, ini dari di sini semua. Nah ini MID kilometers after start. Nah kebetulan mobilnya belum jalan. After start, after reset. Nah ini sisa bahan bakar. Nah ini sisa bahan bakar dari yang ada, sisa jarak dari sisa bahan bakar yang ada. Oke. Untuk audio, walaupun mobil ini belum ada subwoofer, tapi audionya itu enak. Nah ya ini dia, saya bingung kalau tipe, nah ini suaranya enak kan, udah jangan lama-lama nanti kena copyright. Nah ini walaupun belum ada subwoofer, suaranya sudah enak. Nah perbedaan dari mobil yang elegan yang kemarin saya pernah punya, elegan tapi non facelift, itu dia sudah ada subwoofernya di bagian belakang. Saya nggak tahu nih tipe apa, emang karena tipe sport ini nggak dapat, apa memang yang facelift ini nggak ada. Tapi suaranya menurut saya ini udah enak banget, udah mirip seperti ada subwoofer suaranya ini gitu. Kalau yang saya punya sebelumnya itu suaranya enak, cuman karena speakernya udah agak sember ya, penyakit lah namanya umur ya, pinggir-pinggir coba jadi agak kurang lah ya. Nah ini beda nih, kalau yang facelift dia ada kayak cenolannya gitu, non facelift dia ada cenolannya gitu. Nah ini nggak ada, sofa bening. Nah itu dia ada lampu baca, lampu glove box, cuman ya penyakitnya kadang nggak nyala gitu. Oke, spion manual ya, dia ada dynamic view tapi manual. Nah yang saya sebel ini adalah Mercy, kenapa sunatnya sampai begini amat. Lampu vanity mirror nggak ada tapi kaca tetap ya, sampai kanan kiri nggak ada lampu vanity mirror. Bahkan lampu yang di
bawah pintu pun itu nggak ada. Ya mungkin ya saya maklum aja lah, kasta ini kasta mobil rendah tipe sport, jadi mungkin nggak ada itu. Oke, ini mode berkendara di sini. Dan kalau yang di facelift, lighternya pindah ke sini nih. Asbak tetap di sini, lighternya di sini. Kalau yang non facelift kan dia ada di sini lighternya, dan ini juga ada lebih gede, ini lebih kecil. Ini dia ada dua step nih. Ini di bagian atasnya, dan dia dilapis bahan jenis bludru gini ya. Tuh. Nah, dia di dalam. Nah, kalau yang non facelift itu dia kayak ada coolernya, dan kalau yang ini tuh nggak ada nih pembukaan coolernya, jadi nggak begitu dingin banget. Nah, tapi anehnya di dalam sini nggak dilapis apa nih, plastik aja langsung. Tuh, tapi dia punya dua step, sama lah kayak non facelift, jadi bisa buat nyaman dikit lah. Nih agak naik ini, jadi kita nyandarnya masih agak enak lah gitu. Nah, ini tempat koin ada di sini. Oke, kita balik ke baris kedua. Sebentar, saya majukan dulu sesuai dengan ini saya, setelan mengemudi saya. Oke, untuk di depan adalah jarak mengemudi saya, dan ini masih lumayan lega ya, cuman ya nggak lega-lega banget lah. Di sini ada coakan nih biar agak lega mungkin ya. Ya dari itu pengemudi saya sih ya masih oke. Masih lumayan lega ya segini ya. Kalau orangnya lebih tinggi mungkin ya agak sempit lagi, cuman ya masih cukup lah untuk sekelas ya, dia masih lumayan gitu. Cuma kalau mau lega dikit ya pakai S-Class gitu. Oke, untuk bagian belakang dia ada kisi AC ya, dan ini bukan double blower tapi semburan AC dari depan. Nah, ini ada asbak. Nah, ini bahan fabric ya, namanya fabric ya, agak kotor-kotor ya. Nah, pakai fabric. Ini bisa dinaikkan ke atas nih. Nah, ini rilisnya bisa manual dari sini atau kita pencet di depan, tapi keadaan mesin hidup. Tuh. Kalau elegan dia ada sunroof ya, ini nggak ada sunroof. Lampu penumpang baca sebelah sini. On off ya di depan situ, dan itu ada lampu baca kanan kiri dan lampu utama yang menerangi kanan kiri langsung ya. Jadi kalau pintu kebuka dia langsung nyala, itu yang bagian tengah tuh. Itu. Oke, kita lihat ke bagian bagasi. Untuk bagian belakang seperti ini, dia ada emblem spot di sebelah kanan ini, dan ini asli dari bawaan pabrik. Handle pembukanya sebelah sini, dan dia sistem elektris. Bagasi, dan ini uniknya Mercedes-Benz, dia ada cantolan di sini. Nah, jadi kita memudahkan untuk mengambil. Ini dongkraknya dan kunci roda sebelah sini. Ban serep kebetulan nih sama dengan yang terpasang di mobil, bukan pelek kalang ya, tapi alloy. Oke, segitiga pengaman di sini kebetulan ini udah mulai agak patah, seharusnya dia lokasinya ada di sini nih. Oke, nggak ada apa-apa di sebelah sini. Ada lampu bagasi sebelah sini. Oke, dan ini di sini ada rear sam namanya, ya box kering lah di sini. Oke. Ini bagian bentuk dari samping sebelah kiri, sama lah sebelah kanan. Oke, sekian tentang Mercedes-Benz W203 tipe Sport C240. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan atau nggak kalian mau sharing, atau kalian udah pernah pakai mobil ini, boleh komen-komen di kolom komentar saya. Oke, sekian, terima kasih.